Suami yang punya utang, apakah istri wajib menanggungnya? Tidak. Istri tidak wajib menanggung menanggung utang suaminya. Tapi kalau suaminya meninggalkan hutang, itu bukan kewajiban istri. Dia tidak punya kewajiban, tapi sebagai bentuk ya kebaikan dia kepada suaminya untuk membayarkan hutang, dan akan terhitung sedekah, karena istri tidak wajib menanggung suami, tapi yang wajib menanggung istri siapa? Suami. Begitu pula apabila istri berhutang, sebagian ulama mengatakan suami tidak wajib membayarnya, kecuali hutang itu atas izin suaminya. Tapi ini utang-utang sendiri, istrinya di sana utang, di sini utang, suami tidak wajib menanggungnya, tapi itu akan menjadi satu kebaikan dan kebajikan dia kepada istrinya tatkala dia membantu istrinya, karena itu tidak menjadi nafkah yang wajib buat dia. Itu termasuk hal yang tidak wajib sebenarnya. Ada 3 dusta yang diperbolehkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan la yasluhul kadhib illa fi 3. Berdusta itu tidak boleh kecuali di 3 hal. Yuhadithur rajulu imra'atahu liyurdiyaha. Seorang suami ngomong sama istrinya untuk mengambil hati istrinya. Modelnya gimana nih? Ya dia mengatakan, "Dek, kau adalah perempuan yang terindah buat aku ya." Padahal si suami udah mau kawin lagi dia. Dia ngomong, Masya Allah, nggak ada wanita di muka bumi ini yang lebih cantik daripada dirimu, Masya Allah. Udah banyak. Baik. Itu dusta yang boleh. Dusta untuk bahasa Melayunya mungkin merajuk. Apa tuh bahasa Indonesianya? Merajuk itu merayu istrinya, ya Masya Allah. Nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi nggak boleh bohong beneran, itu nggak boleh. Modelnya gini, "Bang, dari mana bang?" Padahal dari rumah temennya. "Oh, dari pengajian Ustadz Syafiq." Masya Allah. Itu bohong, itu nggak boleh. Tapi kalau bohong untuk merayu istrinya itu nggak masalah. Kemudian bohong yang diperbolehkan bohong dalam peperangan. Kemudian bohong yang ketiga, bohong untuk memperbaiki orang yang lagi berseteru ya. Kita yang ngomong fulan, Masya Allah, dia menyebutkan kebaikanmu. Kita datang ke sana juga mengatakan fulan menyebutkan kebaikanmu. Itu termasuk yang diperbolehkan. Ini berkaitan dengan meminta. Memang namanya meminta, silahkan. Kondisi suami kalau dia memang mau ya, dia merasa mungkin akan lebih maslahat, tafadhol. Tapi dia sama juga sebenarnya ya, istri kita itu dia punya hak untuk tidak dikumpulkan bersama ibu saya. Saya punya istri, punya hak untuk tidak dikumpulkan dengan ibu saya. Karena memang biasanya kalau kumpul itu akan terjadi keributan. Paling tidak kalau memang harus kumpul, rumahnya berdekatan. Minta umpamanya udahlah, kalau memang mau kumpul sama mertua atau kumpul sama orang tua, usahakan dapurnya dipisah, kamar mandinya dipisah. Jadi satu rumah seperti dua rumah, tetap ada 2 keluarga di sana. Itu untuk kebaikan. Kita lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istrinya. Semua istrinya dibikinin rumah kecil-kecil berdekatan. Anaknya dibikinin rumah kecil di berdekatan, tapi tidak kumpul sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kalau kumpul itu yang namanya orang kumpul ya akan terjadi gesekan biasanya. Jadi si suami kalau memang mungkin mertuanya sudah tua renta, mertuanya sudah butuh mungkin perawatan khusus ya silahkan. Itu termasuk kebaikan dia kepada mertuanya. Kalau mungkin bisa ngomong, udahlah kita bertetanggaan aja ya, ada rumah di sebelahnya disewa umpamanya. Itu mungkin ya dilihat maslahatnya. Intinya adalah maslahat mertua, maslahat kita juga, maslahat orang tua kita. Jangan satu yang dipikirkan. Kadang-kala kita mikirkan maslahat orang tua kita, lupa dengan maslahat istri kita. Istri kita tersiksa di sana kadang-kala. Maka kita harus memikir, ini anaknya orang yang kita bawa nih, kita harus perhatikan. Jadi harus sama-sama dipikirkan semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Istri kita berbuat salah, bagaimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Kam na'fu anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Rasul diam.
Pembantu itu juga bisa berarti budak. Setiap budak itu biasanya pembantu, tapi tidak setiap pembantu itu budak. Karena ada pembantu yang digaji, tapi ada yang budak. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia pembantu Nabi Muhammad SAW, tapi dia bukan budak. Radhiyallahu taala anhu. Nabi ditanya, berapa kali kita memaafkan pembantu, bukan istri, pembantu. Nabi diam. Tanya lagi, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Wahai Rasulullah, berapa kali kita memaafkan pembantu? Nabi diam. Yang ketiga kali dia bertanya, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Berapa kali kita memaafkan pembantu? Apa kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Sahih ini? Beliau mengatakan, u'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. 70 kali. Kadang-kadang istri kita punya salah sekali, 2 kali kesalahan. Kita udah ribut, gak mau maafkan. Gak mau nyapa sama dia. Gak ngajak dia ngomong. Seakan-akan kesalahan ini kesalahan yang fatal sekali. Subhanallah. Nabi itu disuruh minta memaafkan pembantu 70 kali, itu pembantu. Apalagi istri kita. Itu kadang-kala kita lupa. Kemudian bermain tarik ulur itu satu hal yang lazim. Kalau suami marah, istri jangan marah. Ibu-ibu jangan marah. Kalau istri marah, kita jangan marah. Dan dengan seperti ini baru rumah tangga itu akan jalan. Kalau gitu nggak bakal jalan. Benda-benda mistik mungkin ya, yang ada keris, kemudian ada akik mau nggak apa-apa lah. Anak punya akik kemana kok hilang? Baik, iya, atau batu akik, tapi batu akik yang dikatakan bisa ini, bisa macam-macam. Nah, sholat tadi dikatakan. Bagaimana posisi istri berkaitan dengan tidak sholat? Memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah orang yang tidak sholat itu kafir? Kalau pendapat Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad kafir, maka bisa jadi nikahnya batal. Akad nikahnya batal ketika suaminya tidak sholat. Apalagi plus tadi ya ada indikasi magic bisa lagi kesyirikannya, dikasih nasihat suami. Kalau memang tidak bisa, akhirnya minta sama Allah SWT, ya Allah kalau baik aku mau cerai, nggak masalah, jangan takut. Kadang-kala ada istri yang takut kalau bercerai nggak bisa makan. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalau mereka harus berpisah, Allah Subhanahu wa taala akan cukupi semua dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Luas. Allah akan kasih. Perceraian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi kadang-kala itu adalah permulaan kehidupan yang lebih diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.